Oke, judulnya mungkin kedengeran nyelkit ya, kenapa kamu belum kaya? Tapi tenang, tujuan kita di sini bukan buat nyalahin siapa-siapa. Justru, kita bakal bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya beda dari cara pikir orang kaya, dan yang paling penting, gimana kita bisa nyontek cara pikir itu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Udah kerja keras tiap hari, banting tulang, tapi kok rasanya ya gitu-gitu aja. Kayak lari di treadmill, capeknya dapet, tapi nggak maju-maju. Bener-bener kayak kejebak di siklus yang sama, berulang terus. Gini, dengerin ya. Ini bukan salah kamu sepenuhnya. Bukan karena kamu kurang kerja keras, sama sekali bukan. Seringkali akarnya itu lebih dalam. Ada di cara kita ngelihat uang, waktu sama nilai, dan itulah yang mau kita bedah bareng-bareng sekarang. Jadi pergeseran fundamentalnya tuh apa aja sih? Nah, kita bakal fokus ke 3 pola pikir inti. 3 mindset yang kalau bener-bener kita terapin, wah bisa ngubah segalanya. Siap? Oke, kita mulai dari yang pertama. Coba deh lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Pola pikir kebanyakan orang itu fokusnya ngambil. Pertanyaannya selalu, gimana caranya cepat dapat duit? Nah, kalau orang kaya beda. Fokus mereka itu memberi. Pertanyaannya jadi, gimana caranya saya bisa bantu lebih banyak orang? Ini pergeseran yang, wow, fundamental banget. Karena mereka sadar, kekayaan itu cuma efek samping dari nilai yang mereka kasih ke orang lain. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi intinya apa? Fokus aja buat mecahin masalah, kasih solusi, atau bikin sesuatu yang berguna buat orang lain. Nanti uang itu bakal ngikutin sendiri secara alami. Ini perubahan cara pandang yang luar biasa kuat. Oke, berikutnya, kita ngomongin soal waktu. Nah, ini juga beda banget. Pola pikir umum itu kan pengennya serba instan ya kan? Pengen hasil sekarang juga. Sebaliknya, orang kaya itu paham banget kekuatan sabar dan proses. Mereka rela loh bangun fondasi yang kuat sekarang, nanam benih hari ini, meskipun panennya baru 1 atau 2 tahun lagi. Mereka itu mainnya maraton, bukan lari sprint. Nah, poin krusial ketiga, ini tentang peran uang itu sendiri. Buat banyak orang, punya banyak uang itu kayak garis finish. Udah, sampai situ, selesai. Tapi buat orang kaya, wah beda jauh. Uang itu bukan tujuan akhir, tapi cuma alat. Sebuah tool yang super kuat buat membangun lebih banyak hal lagi. Kutipan ini intinya banget. Gini deh, uang yang cuma disimpan, didiemin, nilainya bakal kegerus. Makanya, orang kaya itu terus-terusan muterin uangnya. Mereka ubah uang jadi aset, jadi investasi, bisnis, atau bahkan nambah skill yang bisa ngasilin lebih banyak uang lagi. Mereka nggak biarin uangnya tidur, mereka suruh uangnya kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Uang mereka itu jadi karyawan paling setia dan paling produktif. Oke, sekarang gimana ketiga pola pikir tadi jadi jauh lebih powerful di zaman sekarang? Jawabannya, teknologi. Teknologi itu udah jadi semacam akselerator atau pendorong yang luar biasa banget buat siapapun yang ngerti cara pakainya. Kuncinya ada di satu kata ini, leverage atau daya ungkit. Dengerin ya, jadi kaya di era sekarang itu bukan lagi soal kerja otot atau siapa yang paling lama kerjanya. Sama sekali bukan, tapi soal seberapa pintar kita manfaatin daya ungkit yang ada di sekitar kita. Dan ini contoh nyatanya. Lewat otomasi, smart tools, bangun bisnis digital, atau bahkan ya bikin konten kayak gini. Ini semua cara orang kaya melipat gandakan dampak dari usaha mereka. 1 jam kerja mereka hasilnya bisa berkali-kali lipat dari orang biasa. Jadi mereka bukan kerja lebih keras, tapi kerja jauh lebih cerdas, pakai mesin pengali bernama teknologi. Oke, kita udah bahas banyak konsep nih. Mungkin sekarang pertanyaannya, terus mulainya gimana? Nah, ini bagian terbaiknya. Kamu bisa mulai perubahan ini sekarang juga, hari ini juga, cuma dengan 1 langkah yang super simple. Gini, jangan coba-coba ngubah semuanya sekaligus. Itu resep pasti buat gagal. Cukup pilih 1 aja. Beneran, 1 aja pola pikir yang tadi kita bahas. Mau fokus ke nilai? Boleh. Mau coba mikir jangka panjang? Silahkan. Atau mau coba lihat uang sebagai alat? Bisa juga. Pilih 1, terus komitmen. Coba praktekin secara sadar selama 7 hari ke depan. Lihat aja apa yang terjadi. Jadi, saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba pikirin baik-baik. Pola pikir mana yang bakal kamu pilih buat mulai? Apakah kamu akan mulai fokus memberi nilai? Atau melatih kesabaran buat hasil jangka panjang? Atau mulai memandang uang sebagai alat? Pilihannya ada di tangan kamu. Dan perjalanan kamu dimulai dari pilihan itu.